Cara jitu agar Kaisang Depok 1 gol. PKS mulai cemas dan gelisah. Tapi ini semua demi kemajuan bangsa. Sikat aja. Ya, Presiden Joko Widodo tak bisa lagi maju capres di tahun 2024 karena sudah 2 periode menjabat. Tapi pengaruh politik Jokowi masih cukup kuat. Buktinya anggota keluarganya tetap menjadi sorotan, apalagi dalam bidang politik. Bobi Nasution, menantu Jokowi, sukses menjadi wali kota Medan, bahkan sekarang digadang-gadang akan menjadi gubernur Sumatera. Kemudian putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, telah menjadi wali kota Solo. Kemudian putra bungsu Jokowi kembali mendapatkan sorotan, bukan karena sukses membawa Persis Solo ke Liga 1 atau kabar pernikahannya yang menghebohkan, tapi niatnya untuk terjun ke dunia politik. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, itu mengatakan siap menjadi Depok pertama usai didorong maju dalam Pilwalkot Depok 2024. Gambar Kaisang sudah nangkring manis di sudut kota Depok dipasang oleh Partai PSI. Kurun waktu puluhan tahun kota Depok dikenal sebagai basis masa PKS. Tak heran wali kota Depok selalu ditempati oleh orang yang diusung oleh PKS. Cukup alat bagi Kaisang untuk memenuhi harapan Depok 1 di markas PKS. Oleh karena itulah diperlukan cara jitu agar pertarungan di Pilwakot nanti bisa dimenangkan oleh Kaisang. Kaisang lebih mudah untuk menang jika maju lewat PDIP daripada PSI. Alasan mengapa Kaisang akan lebih mudah menang Pilwakot Depok 2024 lewat PDIP daripada lewat PSI karena PDIP merupakan partai politik yang berpengalaman dalam memenangkan pertarungan politik. Kemudian faktor latar belakang keluarga Kaisang. Suami Erina ini tak bisa dilepaskan dari keluarga besar PDIP sebab Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobi merupakan kader PDIP. Jika nanti betul-betul maju menjadi Depok pertama, harus memikirkan bahwa Pilkada 2024 termasuk Depok digelar setelah masa jabatan Jokowi sebagai presiden selesai. Masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024. Sementara Pilkada 2024 berlangsung 27 November. Artinya ketika Kaisang maju di Pilkada Depok, saat itu posisinya bukan lagi sebagai anak presiden, tapi anak mantan presiden yang tentu saja banyak hal akan berpengaruh secara signifikan terkait dengan kekuatan politik Kaisang. Biasanya anak mantan presiden ketika keluarga besarnya sudah tak lagi berkuasa dan menjabat, dukungan-dukungan partai politik dari luar itu cenderung berkurang karena magnetnya sudah tak ada lagi. Harus diakui, daya tarik Kaisang ini karena anak presiden Jokowi. PDIP akan mampu mengawasi, mengawal, dan memimpin Kaisang yang masih awam di bidang politik. Jika berada di bawah naungan Partai Merah ini, Kaisang akan serasa berada di keluarga sendiri karena banyak kader yang sudah dia kenal, bahkan anggota keluarganya sendiri ada di partai itu. Ini berawal dari salah satu relawan Ganjar yang iseng memasang spanduk Kaisang Cawalkot Depok. Dibumbui beberapa pemberitaan media beserta tanggapannya. Kaisang sendiri hanya cengengesan saat ditanggapi komedian Jarwo Kuat dalam sebuah video pendek. Sependek Kaisang merespon dengan kalimat untuk Margonda yang lebih baik, tetap dengan gaya selengean tanpa bermaksud politis. Kemudian berkembang menjadi baleho besar di Jalan Margonda. PSI sampai rela mengeluarkan biaya 50 juta rupiah untuk sewa baleho yang terpasang foto Kaisang memegang bunga dan tagline PSI menang, Kaisang wali kota. Akhirnya pada Jumat 9 Juni 2023, Kaisang muncul di kanal medsosnya dengan video, "Saya siap hadir menjadi Depok pertama, mohon dukungannya." Apakah ini semua sebuah kebetulan? Ibarat permainan itu termasuk gimmick politik tingkat tinggi yang dikelola oleh PSI. Kaisang sendiri menyatakan siap hadir menjadi Cawalkot, punya pertaruhan besar bayang-bayang anak presiden yang mengikuti kemanapun dia ada dan berbicara. Jokowi merestui anak bungsunya terjun ke politik, tentunya bukan tanpa nasihat dan petuah. PSI dengan kepekaan intuisi politik ala milenial sukses memaksa Kaisang dari cengengesan menjadi serius. Meskipun Kaisang nantinya akan direngkuh PDIP untuk bertarung di Pilkada Depok, setidaknya publik menilai PSI lah whistleblower. PSI dapat bonus elektabilitas partai secara politis. Mengapa PDIP yang seolah sudah mengklaim punya Kaisang di saat yang bersangkutan belum menyatakan bergabung dengan Partai Moncong Putih? Matematika politik memang menyatakan begitu. Tidak mungkin Kaisang bergabung ke PSI kemudian berjibaku sendirian bertarung di Pilkada Depok. Yang dihadapi PSI di Depok adalah oligarki PKS yang sudah beranak pinak selama 20 tahun. Memaksa PDIP di Pilkada Depok 2024 harus all out demi pertaruhan keinginan salah satu anak Jokowi yang ingin melakukan pembaharuan di Kota Depok.
Lupakan statement PKS yang menyatakan Kaisang bukan orang Depok yang pantas memimpin Depok. Bagaimana dengan mantan wali kota Depok 2006 sampai 2016 Nur Wahid Ismail dari PKS berasal dari Kediri? Kaisang dianggap ancaman serius bagi lingkaran kekuasaan PKS. Kekuasaan nyaman 4 periode mengelola Depok yang menghasilkan pembangunan kota jalan di tempat kalau tak ingin dianggap stuck. Di banyak WAG warga Depok, pembicaraan tentang Kaisang lebih mendominasi dibandingkan Ganjar. Si anak ingusan kemarin sore itu dianggap ingin menggobok-gobok kota Depok. Kalau aksi menggobok-gobok yang dipakai, anggap saja 4 periode Depok juga berhasil diobok-obok oleh PKS. Apa yang salah kalau sekarang giliran pendatang baru yang mencoba mengobok-obok? Pilkada Depok baru akan dilaksanakan di bulan November 2024 nanti. Depok termasuk yang prematur memperbincangkannya. Pernyataan kesiapan Kaisang yang jauh-jauh hari ini diartikan memenangkan Depok bukan semata urusan dana suksesi, tapi medan pertempuran antar parpol diprediksi menjadi yang paling awal untuk ukuran kota kecil seluas itu. Bertarung lebih awal sudah pasti menguras energi lebih besar, tapi setidaknya mampu menjadi pengalihan kejenuhan publik pada panasnya tarik ulur capres yang berkutat Ganjar Prabowo dan Anies. Pemilu yang diibaratkan pertunjukan pasar malam, Kaisang dan Depok bukan stand komedi putar siang harinya di tempat yang sama. Ia tetap sama dengan nama pasar malam. PSI sudah menggaungkan Kaisang sebagai calon wali kota Depok sejak akhir Maret lalu. Menurut PSI, kota Depok butuh perubahan sesudah 20-an tahun dipimpin oleh wali kota dari partai yang sama, yakni PKS. Selain PSI, ada juga segmen masyarakat dari kelompok relawan Ganjar Pranowo yang sudah mendeklarasikan dukungannya terhadap Kaisang menjadi wali kota Depok. Mereka ini sudah deklarasi pada tanggal 11 April lalu. Para relawan ini kabarnya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai seperti PSI, PDIP, Gerindra, dan juga PAN. Berita tentang deklarasi relawan Ganjar ini juga didukung dengan tambahan berita keluh kesah warga soal kondisi Depok, sehingga mereka mendukung majunya Kaisang sebagai calon wali kota. Menurut warga, Depok sudah berantakan parah karena terlalu lama dipimpin oleh PKS. Warga berharap Depok bakal lebih tertata dan dibenahi oleh Kaisang. Juga ada harapan soal penghijauan di trotoar. Kemudian pada pertengahan April lalu, Lembaga Studi Visi Nusantara atau LS Finus Kota Depok merilis hasil survei yang menyatakan bahwa 45% warga Depok setuju dengan pencalonan Kaisang sebagai wali kota Depok. Yang tidak setuju itu hanya 43%, sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 12%. Saya kira hasil survei inilah yang membuat PSI makin bersemangat memajang foto Kaisang di Depok ya. Seperti baliho raksasa di Jalan Margonda Raya Depok, itu kan jalan seperti pusat aktivitas warga Depok ya. Ada beberapa mall dan tempat-tempat kuliner di sana. Lokasi yang benar-benar sangat strategis. Ya, Presiden Joko Widodo tak bisa lagi maju capres di tahun 2024 karena sudah 2 periode menjabat. Tapi pengaruh politik Jokowi masih cukup kuat. Buktinya anggota keluarganya tetap menjadi sorotan, apalagi dalam bidang politik. Bobi Nasution, menantu Jokowi, sukses menjadi wali kota Medan, bahkan sekarang digadang-gadang akan menjadi gubernur Sumatera. Kemudian putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, telah menjadi wali kota Solo. Kemudian putra bungsu Jokowi kembali mendapatkan sorotan, bukan karena sukses membawa Persis Solo ke Liga 1 atau kabar pernikahannya yang menghebohkan, tapi niatnya untuk terjun ke dunia politik. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, itu mengatakan siap menjadi Depok pertama usai didorong maju dalam Pilwalkot Depok 2024. Gambar Kaisang sudah nangkring manis di sudut kota Depok dipasang oleh Partai PSI. Kurun waktu puluhan tahun kota Depok dikenal sebagai basis masa PKS. Tak heran wali kota Depok selalu ditempati oleh orang yang diusung oleh PKS. Cukup alat bagi Kaisang untuk memenuhi harapan Depok 1 di markas PKS. Oleh karena itulah diperlukan cara jitu agar pertarungan di Pilwalkot nanti bisa dimenangkan oleh Kaisang.